Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat YMI TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rara Azhara dapat kembali menemani sahabat YMI TV semua dalam program Cerita Muslimah. Nah, sahabat YMI TV, bulan Ramadan kemarin telah kita lalui dan sekarang kita sudah melalui hari yang fitri dan kembali akan menjalani bulan Syawal. Tentunya sahabat MKTV banyak sekali pengharapan yang kita berikan pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan, di mana kita tahu bahwanya bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa, dikabulkannya seluruh doa-doa kita dan dibersihkannya kita dari dosa-dosa kita. Tentunya kita berharap sahabat MKTV ketika kita sudah berada di hari yang fitri ini, jiwa kita bersih, hati kita bersih, dan kita ingin hal itu ada selamanya, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah sahabat MKTV, ketika kita merasa diri bersih, terkadang kita lupa sahabat MKTV, kita menjadi lalai bahwasanya ada penyakit sombong yang bisa mengakibatkan kita menjadi semakin tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa diri sudah bersih, karena kita merasa diri sudah sempurna, sehingga amal-amal kita terkotori, tidak lagi berlandaskan dengan ketauhidan yang sangat-sangat lurus. Nah, untuk kita sahabat YMI TV, kita akan coba di dalam tayangan program kali ini mengangkat satu tema bagaimana ketika kita merasa diri kotor itu sebagai satu langkah untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya lagi sahabat YMI TV, pembahasan ini di samping saya sudah hadir tentunya guru kita yaitu Bunda Hairati. Kita sama saja beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, tidak terasa ya kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Iya, betul sekali. Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum untuk seluruh sahabat MKTV tentunya. Ya baik Bunda, ini tema bahasan yang sangat menarik sekali, karena kalau misalnya sudah Idul Fitri itu kan Allah kasih kita jamuan di hari itu ya, saatnya berbuka hari itu, saatnya hari untuk merayakan, dan Fitri juga ada yang membahas bahwasanya memang kita dibersihkan dari segala dosa kita. Bulan-bulan Ramadan itu adalah bulan saatnya diampuninya dosa kita, kemudian diijabahnya doa-doa kita gitu. Dan memang ketika kita benar-benar hanya meniatkan saum kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Kan inginnya bersih terus nih Bunda, bulan Syawal, bulan Muharram, dan bulan-bulan terusnya. Tapi ya itu Bunda tadi loh, kalau misalnya kita sudah merasa seperti itu, ada dalam perjalanan akhirnya kita menjadi lalai ya gitu loh. Kita sudah merasa bersih, akhirnya ketika mungkin di dalam ibadah-ibadahnya itu ada titik ataupun noda yang orang lain bisa lihat, kita tidak bisa lihat, kita tidak mau dengar nih Bunda. Dan di tema kali ini bagaimana kita merasa diri kotor, bahwa itu bisa menjadi langkah loh untuk istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala. Boleh Bunda terlebih dahulu berikan definisinya merasa diri kotor itu seperti apa? Silakan Bunda. Ya, terima kasih Terere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali setelah menjalani satu bulan suci Ramadan, di mana bulan kita betul-betul taqarrub kepada Allah. Nah, hasilnya hanya Allah yang tahu. Ada orang yang memang terasa ada perubahan dalam dirinya, lebih baik ya, lebih baik itu mungkin lebih tenang, karena goal dari ibadah Ramadan adalah takwa. Ada orang yang biasa-biasa aja, cuman bedanya kalau kemarin ada buka puasa bersama, kemudian taraweh, ibadah-ibadah ritual lainnya. Tapi ini betul-betul bulan Ramadan kemarin melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu yang mengendalikan anggota tubuh, lisan, pendengaran, pandangan, dan yang tertinggi adalah latihan bagaimana menjaga hati
untuk tidak jatuh dalam dosa batin, dosa hati gitu. Nah, hasilnya beda-beda Teh Rere. Nah, yang kita harus waspada adalah orang yang sudah melewati ibadah Ramadan, dia merasa sudah suci gitu loh. Dia merasa sudah lebih baik, merasa gitu ya. Nah, dalam ilmu hati ada satu lintasan hati yang ini pasti ada di setiap kita, yaitu suuzon. Suuzon itu prasangka buruk. Nah, sebetulnya prasangka buruk ini ada 3. Pertama adalah prasangka buruk kepada Allah, haram hukumnya. Kemudian prasangka buruk kepada sesama, itu haram juga kalau tidak ada tanda-tanda atau bersemayam di hati dan berbuah kepada tindakan. Tindakan di sini adalah tajassus, lalu bergibah, lalu memfitnah. Itu berawal dari suuzon. Nah, ada satu suuzon, yaitu suuzon kepada diri. Suuzon kepada diri itu adalah merasa diri ini kotor. Kalau seseorang merasa dirinya suci, baik-baik saja. Ini setelah Ramadan nih, wah saya ini sudah puasa sebulan nih, kayaknya takwa sudah di tangan saya nih gitu. Dia akan takjub kepada dirinya, dia akan merasa lebih baik dari orang lain, dia akan lebih banyak menilai atau melihat aib orang lain. Nah, kemudian dia akan sulit sekali untuk bisa menemukan kekurangan dirinya dan memperbaiki diri. Nah, biasanya orang yang merasa dirinya suci, dia akan meremehkan orang lain dalam 2 hal. Satu adalah meremehkan orang yang pernah salah, berbuat salah. Yang kedua, dia meremehkan orang lain dilihat dari amal ibadahnya. Jadi orang yang merasa dirinya baik-baik saja, atau bahasa agamanya lawan dari suuzon, yaitu husnuzon, dia akan melihat orang itu meremehkan orang yang pernah berbuat salah, mencibir walaupun tidak diucapkan tapi hatinya ada lintasan. Dan yang kedua adalah dia meremehkan orang karena dia anggap oh cuma segitu ibadahnya, oh cuma segitu amalnya, oh cuma segitu ilmunya. Dia meremehkan. Nah, orang seperti ini dia akan bisa yang namanya lalai. Lalai itu adalah sumber dari orang berbuat maksiat. Karena lalai dia akan kekurangan dirinya, merasa dirinya baik-baik saja. Ini yang membuat setan masuk bersemayam, menggoda dia, dan itulah awal dia bermaksiat. Makanya orang yang merasa diri suci, bersih, ya baik-baik saja, dia akan cenderung lupa, lalai, lalu di sana setan masuk, maka dia akan melakukan maksiat. Dia tidak akan bisa melawan nafsunya yang mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Makanya kalau kita mau istiqomah sampai kapanpun, kita jangan merasa puas dengan diri kita. Jangan merasa kita itu sudah baik, kita itu sudah suci. Tapi rasakanlah, lihatlah, pandanglah bahwasanya diri kita ini kotor, kita banyak dosa. Dari sinilah seseorang itu akan berpikir bagaimana dia bisa bersih. Nah, untuk bisa bersih itu maka dia akan mencari ilmu. Nah, inilah yang pertama harus dilakukan. Orang nggak akan bisa atau nggak mau mencari ilmu. Dia terjebak dengan rutinitas. Kalau dia sudah merasa aku baik-baik saja, dia merasa suci, merasa bersih, dan meremehkan orang lain. Dia takjub aja ke dirinya. Inilah yang membuat seseorang bisa jatuh dalam maksiat karena dia merasa diri sudah baik sehingga dia lalai gitu. Allah tabarakallah Bunda. Ini memang pentingnya juga ya untuk kita roja dan hope tadi seimbang gitu ya Bunda ya. Dimana ketika kita sudah diberikan karunia dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala
beridul fitri dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, Mbok ya tolong gitu ya. Dari hal tersebut jangan sampai menjadikan lalai sehingga setan masuk dan akhirnya membuat kita, menyuruh kita untuk melakukan hal-hal seperti tadi itu. Jadi sombong ya. Sudah jelas tadi tandanya dua, yaitu mendustakan kebenaran dan meremehkan orang. Tadi meremehkan orang atas orang yang hilaf dan meremehkan orang atas ibadah-ibadahnya. Padahal yang tahu ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Betul sekali. Ya baik, nanti disambung lagi ya Bunda. Nah sahabat MGTV, kita akan lanjut lagi. Untuk itu tetap bersama kami, kita kembali selepas informasi berikut ini.